Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Kardi, NIM 3520202021, akan menjelaskan tentang Indonesia. Indonesia disebut juga Republik Indonesia RI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Adalah negara di Asia Tenggara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benua itu ialah benua Australia dan benua Asia, dan dua samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir mencapai 2 juta, lebih dari 200 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sabatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak yang dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak zaman Sriwijaya, berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan juga bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 sampai ke abad ke-13. Diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 sampai hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-15 yang bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjelajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya Indonesia terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisis, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa ras, Indonesia terdiri dari bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifikasi, suku bangsa Jawa, suku bangsa terbesar yang tersebar dengan populasi mencapai 4,7%. Secara lebih spesifikasi, semboyan nasional Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walau berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia merupakan anggota PBB dan satu-satunya anggota yang pernah masuk dan keluar
yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap diakini sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20, lagi akan menjadi anggota OECD. Kalau kita lihat secara politik, sistem pemerintahan Indonesia menjalankan pemerintahan Republik Presidensial yang multipartai demokratis. Seperti jika di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. Setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2004, MPR merubah menjadi lembaga dikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil dengan masa jabatan 5 tahun. Sebelumnya anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan TNI atau Polri. MPR saat ini diketuai oleh Bambang Susatyo. DPR saat ini diketuai oleh Puan Maharani. DPD saat ini diketuai oleh Lanyala Mataliti. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, kabinet. Kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial, sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, presiden saat ini, yakni Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga menunjukkan sejumlah pemimpin partai politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintah, mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai, berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya. Lembaga yudikatif setelah amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian, keberadaan Menteri Hukum dan Asasi Manusia tetap dipertahankan. Sedangkan hubungan luar negeri dan militer berlawanan dengan Soekarno yang anti impor. Secara ekonomi, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang awalnya didukung oleh diluncurkan Republik Indonesia dalam kurung arti ORI pada tanggal 30 Oktober 1946 yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi rupiah. Pada masa Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi pemerintahan yang belum dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Daya alamnya, Indonesia ini berupa minyak bumi, timah, gas, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak. Dengan pembagian lahan terdiri atas pertanian sebesar 10%, perkebunan 7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14%, lahan irigasi seluas 46,970 km. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, wilayah Indonesia memiliki kecengkraman makhluk hidup yang tinggi, sehingga oleh beberapa pihak wilayah ekologi Indonesia disebut
dengan istilah mega biodiversity atau keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Umumnya dikenal sebagai Indo-Malaya atau Malaysia. Berdasarkan penelitian bahwa 10% tumbuhan, 12% mamalia, 16% reptil, 17% burung, 25% ikan yang ada di dunia hidup di Indonesia. Padahal luas Indonesia hanya 1,3% dari luas bumi. Kekayaan makhluk hidup Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Republik Kongo. Meskipun demikian, Guinness World of Record pada 2008 pernah mencatat rekor Indonesia sebagai negara yang paling kencang laju kerusakan hutannya di dunia. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 1,8 juta hektar. Kerusakan yang menjadi daerah hulu hutan yang turut merusak kawasan di daerah hilir pesisir. Menurut catatan The Earth, proyek ASEAN Development Bank ADB di sektor kelautan Indonesia telah memicu terjadinya alih fungsi secara besar-besaran hutan bakau menjadi kawasan pertambakan. Padahal hutan bakau selain berfungsi melindungi pantai dari abrasi, merupakan habitat yang baik untuk berbagai jenis ikan. Kehancuran hutan bakau tersebut mengakibatkan nelayan harus mencari ikan dengan jarak semakin jauh dan menambah biaya operasional mereka dalam mencari ikan. Selain itu, hancurnya hutan bakau juga mengakibatkan semakin rentannya kawasan pesisir Indonesia terhadap terjangan air pasang laut dan banjir terlebih di musim hujan. Kalau ngomongin soal politik, menurut sensus penduduk 2010, Indonesia memiliki populasi sekitar 237 juta jiwa, 130 juta lebih dari 50% di Pulau Jawa yang merupakan pulau penduduk terbanyak sekali pulau. Sebagian besar 95% penduduk Indonesia adalah banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Selain itu, ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas yang diantaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke-8 Masehi dan menetap menjadi bagian dari Nusantara di Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930 dan 2000 pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke suku bangsa dan keturunannya. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 87% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, dan Buddha 0,7%, Konghucu dan lain-lain 0,5%. Bahasa mayoritas penduduk Indonesia bertutur dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan berasal bahasa sehari-hari. Namun bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia diajarkan di seluruh sekolah-sekolah. Ini dikuasai oleh hampir semua kalangan seluruh penduduk Indonesia. Pendidikan sesuai dengan konstitusi berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dan dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi yang disediakan tersebut baru sekitar 17,2%, jauh lebih rendah dibanding dengan negara Malaysia, Thailand, dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan lebih dari 28%. Indeks pembangunan MDP atau Indeks Pembangunan Manusia, menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia mencapai angka 0,707 pada laporan pembangunan
manusia 2019 untuk perkiraan IPM tahun 2018 menempati status tinggi, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik BPS, IPM Indonesia tahun 2018 telah mencapai angka 71,39 dan menempati status tinggi pada tahun 2016. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.